Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru akhir-akhir ini sibuk dengan kegiatan kuis. Kita sudah 2 kali dami. Iya, nanti Baraya silahkan ikut ya, ikut jadi pesertanya, ikut jadi sponsornya, ikut jadi penontonnya. Nantilah akan di-upload dalam waktu dekat insya Allah. Akan dimunculkan sedikit kisi-kisi seperti Iya, apa sekenyot kuisnya. demi sekenyot gitu ya. Pak Guru, di video kali ini saya mau membuka dengan sebuah berita yang sangat menyayat hati. Saya ngambilnya dari Instagram Fakta Jakarta. Kepergok mencuri bawang, nenek ini dikeroyok warga hingga bersimbah darah. Iya, saya udah nonton itu, videonya. udah. 2 kilo. Saya coba bacakan dulu ini ya, caption ya. Seorang wanita paruh baya di Pasar Manggu, Kecamatan Ngamplak, Boyolali menjadi sasaran amukan warga usai kepergok mencuri bawang putih seberat 2 kg senilai 90.000. Dalam video yang beredar, terlihat wajah nenek itu penuh dengan luka dan darah mengalir membasahi jilbab serta pakaiannya. Lantai pasar tempat ia diamankan pun tampak berlumuran darah. Ini menurut caption ya, meskipun mencuri itu salah, main hakim sendiri tetap tidak bisa dibenarkan. Pelaku seharusnya diserahkan ke polisi atau jika tergolong lansia yang terlantar atau miskin, mungkin bisa dilaporkan ke Dinsos. Menurut Pak Guru tentang amukan massa tanpa Saya pandang bulu. menduga kolom komentar di situ diisi dengan halo, apa kabar dengan koruptor yang ratusan miliar, gitu nggak kolom komentarnya? Bagaimana dengan koruptor yang pencuri uang rakyat yang sekian-sekian? Iya, Ada yang kayak gitu ya? ada. Ya, jadi sebenarnya kita harus memisah ini menjadi beberapa pernyataan. Yang pertama, mencuri itu bagaimanapun adalah tindak kriminalitas. Kita lepas dulu identitas, apakah dia nenek-nenek, apa dia perempuan, apakah dia orang yang fakir miskin. Kita garis bawahi dulu bahwa mencuri itu memang adalah tindakan kriminal yang tidak layak untuk ditolerir. Itu harus digarisbawahi. Kemudian yang kedua adalah bahwa hukum sebenarnya harus ditegakkan. Jadi kalau misalkan ada orang yang mencuri Rp90.000, maka hukumannya sebenarnya bukan digebukin sama massa, tapi dia harus diadili dan biarlah hakim menentukan keputusannya. Saya pikir hakim mungkin saja membebaskannya kalau hanya mencuri Rp90.000. Tapi yang jelas adalah seharusnya ada pengadilan di situ. Kemudian yang ketiga, ketika si nenek ini mencuri, kemudian tadi ada caption atau ada kolom komentar yang mengatakan sesuai dugaan saya bahwa ada yang membandingkan dengan para koruptor yang mencuri uang rakyat dan sebagainya. Ya, mencuri itu tetap bagaimanapun siapapun pihaknya itu salah ya. Cuman dalam hal ini dari 3 pernyataan tadi itu satu hal yang sebenarnya harus diperbaiki, penegakan hukum. Jadi yang pertama, kenapa si nenek mencuri? Ya gara-gara hukum tidak ditegakkan. Kalau misalkan hukum ditegakkan, sebenarnya aturannya tuh gini, Kang Admin. Nenek-nenek di Indonesia itu ada jaminan sosialnya bahwa mereka itu harus mendapatkan sejumlah uang misalkan kalau mereka memang sama sekali tidak memiliki uang gitu. Jadi kalau dia dianggap nenek-nenek, kalau dia dianggap sebagai orang yang tidak berdaya, katakanlah seperti itu, maka seharusnya tuh ada jaminan sosial untuk dirinya dan itu uang ditanggung oleh negara. Nah, di sini tidak. Kenapa? Karena biasanya uang-uang semacam itu yang dialokasikan untuk fakir miskin, untuk anak terlantar, untuk orang janda dan lain sebagainya itu dikorupsi. Dan atau dipakai oleh pejabat rapat mewah di hotel-hotel. Biasanya seperti itu. Dan ini juga sempat dinyatakan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Lubis ya, Luhut Binsar Panjaitan. Nah, Pak Luhut Binsar itu pernah mengatakan bahwa dari 500 triliun uang yang dialokasikan untuk fakir miskin, bagian terbesarnya digunakan untuk rapat nggak jelas. Karena PNS, birokrat-birokrat yang kerjanya di situ ya, bukan di tempat yang lain, yang kerjanya di situ, itu fokusnya yang penting kerja, nggak apa-apa.
nanti hasilnya kayak gimana gak peduli, yang penting kerja, yang penting bisa dilaporkan. Jadi ini balik lagi urusannya hukum. Pas si nenek itu digebukin, kenapa digebukin? Kenapa tidak diserahkan kepada polisi? Nah, balik lagi ke pertanyaan, emang di zaman now siapa yang mau lapor pada polisi? Dan kalau yang lapor emang ditanggapin? Saya sempat ada datanya dulu, misalkan data dari orang yang melakukan revenge porn. Jadi anak itu balas dendam porno. Jadi maksudnya kalau ada ancaman ya, ya gitu, pacaran, kemudian kalau putus ya disebarin Sebarkan. gitu ya aibnya. Nah itu di Indonesia tuh sangat banyak dan salah satu yang paling banyak di dunia ancaman yang semacam itu. Tetapi pernah ada data yang menyebutkan sekitar 90% diabaikan. Sama sekali laporan itu diabaikan dan sisanya yang 10% ditindaklanjuti tapi tidak ada satupun yang dihukum, semua dibebaskan. Nah, ini hanya satu kasus. Kita belum melihat kasus yang lain by data gitu ya. Tapi maksudnya kalau dalam satu kasus aja 90% tidak ditanggapin dan 10%-nya ditanggapin tapi tidak selesai, maka pertanyaan saya siapakah yang akan percaya pada para penegak hukum di Indonesia. Jadi kalau ada maling digebukin, kalau ada misalkan ketidakamanan kita malah sewa ormas dan lain sebagainya, bukan ke Pak Polisi. Kalau misalkan kepala kita kebentur sama pagar, kita panggilnya damkar bukan polisi. Kenapa seperti itu ya? Ya pertanyaannya balik lagi, memang sampai sejauh ini siapa di antara masyarakat kita yang percaya pada polisi? Ada 76%. Kata datanya. Data mereka sendiri. Data mereka sendiri 76% warga percaya pada kinerja kepolisian. Ya siapa juga atau yang puas dengan kinerja kepolisian. Atau puas dengan kinerja kepolisian. Nah kemudian yang terakhir itu adalah dibanding-bandingkan dengan koruptor dan sebagainya. Ya ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya dari 3 pernyataan itu hasilnya sama. Yaitu masalah penegakan hukum di Indonesia itu boncos. Tidak berjalan sebaik-baiknya begitu. Tapi agak kasihan juga ya, karena kan di beberapa tahun lalu juga sering banget berita soal nenek-nenek kayak mencuri kayu bakar, nenek-nenek mencuri buah dihukum sampai sujud-sujud. Tahun-tahun lalu kan ada kan? Ada juga Pak Guru di ini agak lebih miris. Seorang lansia berumur 76 tahun asal desa Bunikasih, kecamatan Warung Kondang, Cianjur, bonyok akibat dipukuli warga, dikira menculik anak. Udah dipukulin itu ternyata dia tuh tidak menculik. Keterangannya adalah si ibu ini saat berjalan pulang, Aisyah minta bantuan seorang anak untuk menuntunnya berjalan. Lantaran dirinya tak kuat melangkah dalam kondisi menanjak. Tapi si anak itu tiba-tiba lari, terus disangka mau nyulik, dipukulin lah gitu sampai babak belur. Itu bahkan ada videonya bapak-bapak dengan entengnya pak. Iya, saya juga nonton lagi itu teh. Itu berarti apa yang seperti Pak Guru dulu bilang, bahwa ada kekesalan tersendiri terhadap orang. Jadi ketika orang melihat kesempatan untuk melampiaskannya, dia tidak pandang siapa di depannya, hajar-hajar aja gitu. Ya benar, tapi itu benar. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan tindakan kekejaman terhadap pihak lain, biasanya karena kita tuh punya sesuatu untuk dilampiaskan. Makanya semakin miskin sebuah negara, semakin kejamlah mereka. Semakin satu orang itu diremehkan dan dilecehkan, semakin mengerikan ketika dia membalas dendam. Itu sudah diketahui. Tapi khusus untuk penculikan itu sesuatu isu yang memang sangat menakutkan dan bikin paranoid di Indonesia. Jadi ya lagi-lagi ya, penegakan hukum di Indonesia kita tuh tidak aman terhadap penculikan-penculikan yang seperti itu. Dan kalau misalkan ada pemberitaan itu bikin miris, karena banyak masyarakat Indonesia tuh orang tua dan merasa menjadi takut, paranoid, fobia kalau misalkan ada berita-berita tentang penculikan anak. Nah, jadi ya ini adalah reaksi gabungan antara orang-orang yang dikecewakan berat karena sebuah keadaan dengan paranoid masyarakat terhadap para penculik.
Tapi ya itulah, lagi-lagi padahal nggak usah digebukin gitu ya. Oh, sampai itu kasihan banget. Padahal kalau kan nenek-nenek gitu ya, Dia tinggal nyulit juga. iya tinggal dipegang aja gitu tangannya, terus disuruntulkeun gitu ke Pak RT, ke Pak RW gitu. Ya sebenarnya bisa, cuman ya itu lagi-lagi ada gabungan dari perasaan-perasaan yang sakit dari masyarakat kita.